Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. How are you today? I hope you will be fine, be healthy, and keep fight for this pandemic. And welcome back to our daring class. Selamat datang kembali di kelas kita. Semoga tetap semangat meski kelas kita masih daring dan di rumah saja. Tetap jaga kesehatan dan gunakan protokol kesehatan. Okay, today our material is present continuous or present progressive tense. What is it? Let's check it out. The last day, kemarin kita sudah membahas tentang simple present tense. Jadi sekarang kita lanjutkan kembali materi kita mengenai present continuous tense atau present progressive tense. Apa sih present continuous tense itu? Mari kita simak penjelasan definition of present continuous tense. Materi ini meliputi penggunaan to be dan verb in. Jadi kata present itu mempunyai makna sekarang dan continuous artinya masih berlangsung. So, present continuous tense merupakan bentuk tenses yang menunjukkan suatu tindakan yang masih berlangsung sekarang atau ketika pembicaraan itu sedang berlangsung. Kejadian atau tindakan dalam kalimat present continuous tense ini sudah dimulai dan belum berakhir ketika pembicaraan itu berlangsung. Selain itu, tenses ini digunakan hanya dalam bentuk kejadian yang singkat. Di pembelajaran sebelumnya, tiap kali kita ada materi tenses, saya selalu menyinggung mengenai to be. Jadi sekarang materi mengenai present continuous tense ini kita juga akan membahas mengenai to be. Jika ada suatu kalimat yang memiliki verb in, maka harus ada to be di belakangnya. Sebenarnya apa sih to be itu? To be itu digunakan sebagai penghubung antara subjek dan predikat. Jadi tidak ada artinya ya, atau bisa juga kita sebut sebagai kata bantu atau dalam bahasa Inggrisnya adalah auxiliary. Jadi artinya kata bantu dari sebuah kalimat. Oke, mari kita simak jenis-jenis to be dalam present tense dan present continuous tense berikut ini. Yang pertama ada am. Am itu dipakai untuk orang pertama berpasangan dengan I. Kemudian ada is dipakai untuk orang ketiga tunggal yang berpasangan dengan he, she, dan it. Yang terakhir adalah are dipakai untuk menunjukkan orang yang lebih dari satu atau jamak dan orang kedua yang berpasangan dengan you, they, and we. Untuk rumus present continuous tense, karena memang merupakan tipe dari continuous, maka verb atau kata kerjanya memakai verb in. Jadi ingat ya, jika tenses memiliki embel-embel continuous, maka verbnya menggunakan verb in. Atau dalam bahasa Indonesianya adalah kata kerja in. Contoh dari verb in, misalnya write plus ing jadi writing ya, artinya menulis. Kemudian ada read ditambah ing sama dengan reading, artinya membaca. Dance ditambah ing menjadi dancing, artinya menari. Walk ditambah ing menjadi walking, artinya berjalan. Cook
tambah ing menjadi cooking, memasak atau sedang memasak. Sleep plus ing menjadi sleeping, artinya bisa sedang tidur. Do plus ing menjadi doing, artinya sedang mengerjakan atau melakukan ya. Kemudian ada work. Work ditambah ing sama dengan working, artinya sedang bekerja. Kemudian eat plus ing menjadi eating, artinya sedang makan, dan lain sebagainya. Masih banyak contoh yang lain. Now let's learn about rumus atau pola present continuous tense serta contoh-contohnya dalam kalimat. Untuk bentuk yang pertama adalah positive sentence atau kalimat positif. Rumus yang bisa digunakan dalam present continuous tense adalah subject plus be. To be-nya tadi ada am, is, are, kemudian verb in plus object and adverb. Adverb itu kata keterangan ya, masih ingat? Untuk contoh dalam kalimat atau example-nya, she is sleeping in the bedroom right now. She is sleeping in the bedroom right now. Dia sedang tidur di kamar tidur sekarang juga. We are studying in the class today. We are studying in the class today. Jadi kita sedang belajar di kelas hari ini. Itu untuk kalimat yang positif. Untuk kalimat negatif sentence, kita menggunakan rumus subject plus be, kemudian ditambah not, to be-nya ditambah not ya, baru verb in plus object, yang terakhir adalah adverb. Perubahan bentuk kalimatnya, she is not sleeping in the bedroom right now. Jadi setelah kata is kita tambah not. She is not sleeping in the bedroom right now. She is not sleeping in the bedroom right now. Artinya dia tidak sedang tidur di kamar sekarang juga. Jadi dia tidak sedang tidur di kamar sekarang. We are not studying in the class today. We are not studying in the class today. Jadi setelah kata are, to be are, kita bisa menambahkan not. Baru kemudian verb in-nya study. Maknanya kita tidak sedang belajar di kelas hari ini. Itu untuk kalimat negatif. The last, yang terakhir adalah interrogative sentence atau kalimat pertanyaan. Rumus yang kita gunakan, to be-nya berada di awal ya. To be is, am, are berada di awal, baru kemudian subject, kemudian verb in-nya, objek, baru yang terakhir adalah adverb atau keterangan. Untuk example, contohnya berubah ya strukturnya, struktur kalimatnya. Is she sleeping in the bedroom right now? Is she sleeping in the bedroom right now? Jadi to be dulu, baru kemudian subject. Is she sleeping in the bedroom right now? Kita bisa menggunakan jawaban yes she is or no she is not. Yang kedua, are we studying in the class today? Are we studying in the class today? To be are berada di awal ya. Baru kemudian subjeknya we, verb in-nya setelah subjek. Nah, jawabannya juga bisa kita gunakan yes we are or no we are not. Are we studying in the class today? Apakah kita sedang belajar di kelas hari ini?
Oke, adverb of time yang bisa kita gunakan atau keterangan waktu yang bisa kita gunakan dalam present continuous tense. Yang pertama, pada saat terjadi pembicaraan atau dalam bahasa Inggrisnya at the time of speaking. Ada right now, segera atau sekarang juga, at the moment, saat ini. Kemudian today, artinya hari ini. At present, artinya kini atau sekarang, bisa. Still, artinya masih. Dan yang terakhir kita bisa menggunakan kata just, artinya sama, masih, atau baru saja. Yang kedua, pada waktu sekitar waktu pembicaraan atau rutinitas sementara. Dalam bahasa Inggrisnya around the time of speaking. Kita bisa menggunakan keterangan waktunya this month, artinya bulan ini, this year, tahun ini, this week, minggu ini, this semester, semester ini, this days, hari ini, atau dewasa ini, dan lain sebagainya ya. There are 4 function, ada 4 fungsi dalam penggunaan present continuous tense. Number 1, yang pertama untuk menunjukkan suatu aksi atau kegiatan yang sedang berlangsung dan terjadi sekarang. Example, contohnya, it is raining and I'm waiting for my mother to pick me up. It is raining and I'm waiting for my mother to pick me up. Artinya sekarang sedang hujan dan saya sedang menunggu ibu saya untuk menjemput saya. Berarti hujan dan aksi menunggu yang dilakukan subjek sudah terjadi sebelum subjek berbicara. Berlangsung selama subjek berbicara dan mungkin masih akan terjadi setelah subjek selesai berbicara. Number 2, untuk membicarakan aksi yang terjadi sekitar waktu pembicaraan atau bersifat sementara. Contohnya, this semester Arnold is taking 5 classes. This semester Arnold is taking 5 classes. Artinya Arnold mengambil 5 kelas pada semester ini. Jadi kejadian ini terjadi sekitar waktu pembicaraan. Number 3, untuk membicarakan rencana yang sudah pasti dan akan terjadi dalam waktu dekat. Example, she is spending her holiday in Bangkok next week. She is spending her holiday in Bangkok next week. Artinya, dia akan menghabiskan liburannya di Bangkok pada minggu depan. Dia akan menghabiskan liburannya di Bangkok minggu depan. Ini berarti rencana liburannya di Bangkok pada minggu depan kemungkinan besar akan terjadi. The last, yang terakhir, number 4, menceritakan suatu perubahan yang terjadi. Example, she is getting bored with this conversation. She is getting bored with this conversation. Dia mulai bosan dengan percakapan ini. Berarti dia mengalami kebosanan pada saat dia melakukan percakapan dengan seseorang atau banyak orang. Untuk memudahkan dalam membedakan penggunaan simple present tense dan present continuous tense, mari kita perhatikan penjelasan bagian berikut ini ya. Untuk kalimat present tense yang pertama, aksi atau tindakan yang terjadi secara berulang-ulang atau secara reguler. Contoh kalimatnya, Alan reads one book a day. Alan reads one book a day. Jadi, Alan membaca 1 buku sehari. Sheila usually walks to her campus. Sheila usually walks to her campus. Sheila biasanya berjalan kaki ke kampusnya. The autumn semester starts on September. The autumn semester starts on September. Semester ganjil ini dimulai pada bulan September. Untuk present continuous tense-nya,
Aksi yang terjadi selama waktu pembicaraan, contoh kalimatnya, Alan cannot pick up the phone right now because he is reading his book. Alan cannot pick up the phone right now because he is reading his book. Jadi Alan tidak bisa mengangkat teleponnya sekarang karena dia sedang membaca buku. Sedangkan untuk aksi yang berlangsung sekitar waktu pembicaraan, contoh kalimatnya, Alan is reading 3 books a day these days because he needs to catch up to his personal reading goal. Alan is reading 3 books a day these days because he needs to catch up to his personal reading goal. Jadi Alan sedang membaca 3 buku sehari pada hari ini karena dia menginginkan atau karena dia ingin mencapai target membacanya. Kalimat present tense yang kedua untuk menyatakan fakta, situasi, dan keadaan yang kita tidak harapkan untuk berubah. Contoh kalimatnya, Sela live in Bogor. Sela lives in Bogor. Sela tinggal di Bogor. Alan reads book every day. Alan reads book every day. Alan membaca buku setiap hari. Sedangkan untuk present continuous tense-nya, dalam menyatakan situasi dan aksi yang terjadi hanya sementara atau kita harapkan untuk berubah, contoh kalimatnya adalah Sela is living in Depok for the time being due to her study. Sela is living in Depok for the time being due to her study. Sela tinggal di Depok untuk sementara waktu karena kuliahnya. Alan is working at library these 2 weeks because his classes are on break. Alan is working at a library these 2 weeks because his classes are on break. Alan sedang bekerja di perpustakaan selama 2 minggu ini karena kelasnya libur. Untuk kata kerja yang tidak boleh digunakan pada present continuous tense, ada beberapa kata kerja yang tidak biasa digunakan pada kalimat present continuous tense ya. Ini dikarenakan kata kerja tersebut menunjukkan keadaan atau situasi yang kita tidak harapkan untuk berubah dan tidak menggambarkan aksi atau tindakan. Kata kerja ini lebih dikenal dengan nama kata kerja statis atau dalam bahasa Inggrisnya stative force. Berikut contoh kata kerja statis. Kata kerja yang menunjukkan perasaan dan emosi seperti love, prefer, hate, like, appreciate, want, and dislike. Contoh dalam kalimatnya, I prefer tea than coffee. I prefer tea than coffee. Saya lebih memilih teh ketimbang atau daripada kopi. Tidak mungkin berbentuk I'm preferring tea than coffee. Jadi tidak boleh ya. Yang kedua, kata kerja yang menunjukkan penggunaan indera seperti hear, taste, smell, and see. Contohnya dalam kalimat, the cake tastes delicious. The cake tastes delicious. Kue itu rasanya lezat. Tidak mungkin berbentuk the cake is tasting delicious. The cake is tasting delicious. Ini penggunaan yang tidak diperbolehkan ya. The next, kata kerja yang mengekspresikan pengetahuan, pendapat, dan kepercayaan seperti think, believe, understand, know,
and recognize. Contoh dalam kalimatnya, I believe in his opinion. I believe in his opinion. Saya percaya pada pendapatnya. Tidak mungkin berbentuk I'm believing in his opinion. I'm believing in his opinion. Ini juga tidak diperbolehkan ya. Kata kerja yang tidak diperbolehkan dalam penggunaan present continuous tense selanjutnya adalah kata kerja yang menunjukkan kepemilikan. Own, have, possess, and belong. Contohnya, the car belongs to that bulky guy. The car belongs to that bulky guy. Jadi, mobil itu miliknya pria besar tersebut. Tidak mungkin berbentuk the car is belonging to that bulky guy. The car is belonging to that bulky guy. Tidak diperbolehkan ya. Dan yang terakhir, kata kerja statis lainnya adalah seem, be, exist, need, and cause. Contohnya, plant needs the sun to survive. Plant needs the sun to survive. Jadi, tanaman membutuhkan matahari untuk hidup. Tidak mungkin berbentuk plant is needing the sun to survive. Plant is needing the sun to survive. Jadi, sekarang sudah paham ya mengenai kata kerja yang tidak biasa digunakan dalam bentuk present continuous tense. Now times for exercise. Sekarang waktunya untuk latihan ya. Untuk mengukur seberapa paham kalian mengenai penjelasan saya tadi tentang present continuous tense. Oke, di sini ada 3 soal. Yang pertama ada apel hijau. Kalimatnya dalam bentuk present tense, I peel off apples in the dining room. I peel off apples in the dining room. Saya mengupas apel di ruang makan. Bagaimana bentuk present continuous-nya? Coba dikerjakan ya. Yang kedua, ada my mother eats some apples in the kitchen. My mother eats some apples in the kitchen. Ibuku makan beberapa apel di dapur. Bagaimana kalau dirubah menjadi bentuk present continuous tense? Jangan lupa pola sama rumus present-nya, present continuous tense-nya dipakai ya, digunakan. Kemudian yang terakhir, they give bucket of flour for Keiko's birthday. They give a bucket of flour for Keiko's birthday. Jadi mereka memberikan seikat bunga untuk ulang tahun Keiko. Oke, selamat mengerjakan. Good luck. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai present continuous tense. Semoga dengan penjelasan tadi kalian semakin paham, semakin bertambah ilmunya, dan semoga bermanfaat. Tetap semangat ya belajarnya. Thank you for your attention. Ketika kamu ingin menyerah, lihatlah ke belakang dan kemudian ketahui seberapa jauh kamu telah berusaha untuk meraih tujuan. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye-bye.